Karena oleh karena itulah ini masih dalam rangka pembukaan, kita bersyukur pada Allah atas semua ini. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan juga terusuk keluarga dan sahabatnya sampai di hari kiamat kelak. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalbakbar, Bapak Imik Eko Putro SE, beserta bapak-bapak pejabat eselon 3, eselon 4, dan mungkin bapak-bapak pejabat fungsional yang juga barangkali ada tim-tim yang hadir di sini, mungkin dari kota Pontianak itu ya, kantor cabang kita. Juga saya dengar ada Pak Ustadz, mohon izin Ustadz. Jadi semua kita itu sebenarnya Ustadz ya, insya Allah. Guru bagi istri kita, guru bagi anak kita. Setiap hari fungsi Ustadz itu kita lakukan. Ketika kita membimbing, mengarahkan, apalagi di kantor ini banyak sekali arahan-arahan. Nah, ketika kita mengarahkan itu, fungsi kita di situ adalah sebagai Ustadz. Baik, judul yang diamanahkan pada kita hari ini adalah, nanti kalau udah selesai tausiahnya akan saya kirim juga nih, PowerPoint, tapi bukan PowerPointnya, jadi ringkasan materi. Perkuat iman dan takwa melalui Ramadan yang berkualitas. Kalau kita bicara tentang iman, terminologi iman itu, ya, kita langsung terbayang ketika belajar di sekolah dulu, rukun iman ada 6 perkara gitu ya. Pertama, iman pada Allah. Kedua, iman pada malaikat. Ketiga, iman pada kitab. Keempat, iman pada rasul. Kelima, iman pada qada dan qadar. Yang keenam, iman pada hari kiamat. Sederhana sekali, sehingga ini rukun iman yang 6 ini. Sehingga sebetulnya setelah kami kaji lebih dalam, berulang-ulang kaji, sebenarnya rukun iman itu yang padat isinya itu pada iman pada kitab itu. Pada kitab itu. Setelah kita bongkar itu, ternyata iman kepada Allah itu menghendaki kita beriman kepada apa yang dikatakan oleh Allah, yang termaktub semua kata-kata Allah itu dalam Al-Quran 30 juz itu ya. Amantu billah wa bima qala Allah. Beriman pada Allah berarti kita harus beriman pada apa yang dikatakan oleh Allah seluruh ayat Al-Quran itu 6.236 ayat, 114 surah ya. 114 surah ya. Nah itu semuanya harus kita imani, tidak boleh tebang pilih kalau kita mau beriman. Nah jadi kata kunci kita beriman kepada Allah itu ya beriman kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Kemudian malaikat itu sebagai perantara, karena Allah tidak akan langsung turun kepada yang menerima firman itu, maka Allah mengutus malaikat Jibril. Nah, kemudian yang menerimanya Nabi. Al-Quran itu diturunkan bertahap-tahap. Firman Allah itu dari zaman Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada firman Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Ishak, Yakub, ada Nabi Yusuf, ada semuanya punya dan punya kewajiban-kewajiban. Nabi Musa itu 10 perintah ya. Nah itu dia. Pokoknya kurikulum Al-Quran itu kalau kita samakan dengan kurikulum itu pernah diterapkan kepada seluruh nabi, dan akhirnya seluruhnya itu dianukan kepada Nabi umat kita, dikumpulkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara iman kepada Allah, maka kita beriman pada kitab itu. Yang pertama, kalau kita mau meningkatkan iman dan takwa ini sederhana saja, Allah mengenalkan diri Allah itu sendiri dalam surah Al-Fatihah itu. Ini sebenarnya tiap hari ini kita dibaca ini, cuma membacanya ini seperti apa nanti tergantung dari kualitas kita, tingkat keingintahuan kita terhadap surah Al-Fatihah itu. Padahal di situ kalau kita mau mendalami surah Al-Fatihah itu, B. Arifin dalam bukunya Samudra Al-Fatihah sampai 100 halaman sekian. Masih banyak ulama-ulama
ahli tafsir menafsirkan surah Al-Fatihah itu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan saudara sekalian nanti memiliki buku tafsir minimal tentang Al-Fatihah itu untuk meningkatkan iman kita. Setiap hari kita baca 17 kali sehari semalam dalam bentuk wajib, dalam bentuk sunnah sampai 50 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji bagi Allah. Tulis ta'ala. At-Tiraq itu apa? Ini kalau kita membacanya seperti membaca syair saja, kalau kita membacanya seperti membaca lagu saja lewat-lewat tanpa perlu memahaminya, kita tidak akan pernah tersentuh. Makanya untuk meningkatkan iman yang pertama, sebagaimana tausiah kami yang pertama kemarin itu, baca Al-Fatihah itu diulang-ulang sampai 50 kali dan minta kepada Allah, atau minimal setiap habis sholat kita baca Al-Fatihah itu 10 kali, kita minta kepada Allah, tolong beri hidayah saya ya Allah, tolong tunjukkan pada saya apa yang maksud surah Al-Fatihah ini satu persatu itu. Nah, nanti bagi kita yang sudah punya teknologi informasi ini, yang punya HP, bisa mengakses tafsir Al-Fatihah, buka sekali-sekali kalau ada waktu. Tafsir Al-Qasir, tafsir Al-Azhar, bebas saja kita. Kalau bicara belajar tafsir itu Pak, kita tidak dikungkung oleh harus ada guru. Kapan saja kita bisa mengakses, silakan. Nah, dari situ Ar-Rahmanir-Rahim sampai ke Malik Yaumiddin itu. Malik Yaumiddin itu artinya, ini kata kuncinya. Nanti Allah itu akan menginginkan kita menjadi raja di pembalasan, untuk membalas siapa yang berkinerja baik, siapa yang berprestasi baik, siapa yang malas, siapa yang kafir. Ini Malik, harus ada Malik ya. Logikanya, nah ini alhamdulillah. Terima kasih. Kenapa harus ada Malik? Harus ada raja dari pembalasan itu kenapa? Jadi sederhananya, ini bicara iman dulu ya. Waktu pun masih panjang ya Pak ya, insya Allah. Kenapa harus ada raja, hakim dari Alaihissallahu bi ahsanil hakim? Kenapa harus ada hakim? Kalau kita lihat data fakta di dunia ini, perang sering terjadi, pembunuhan paling banyak di perang dunia kedua itu sampai perang dunia 1, perang dunia 2 itu 25 juta kalau data acak nih. 25 juta lebih manusia terbunuh oleh akibat perang. Sampai sekarang perang terus berlanjut. Ada yang mati terzalimi, ada yang mati belum sempat diadili. Itu yang resmi perang. Sekarang yang mati terbunuh tapi pembunuhnya belum ketangkap sampai sekarang. Seperti kasus pembunuhan di Pinyuh misalnya. Gadis dibunuh, diperkosa, ya, kemudian pembunuhnya sampai sekarang belum dapat. Enak dia berkeliaran habis dia memperkosa, menikmati biologisnya, kemudian dia membunuh, menghabisi harapan kedua orang tuanya, anak itu, kemudian pembunuhnya sekarang berkeliaran. Tidak adil dalam perspektif hukum negara, tidak adil dalam perspektif hukum agama, tidak adil. Nah, orang seperti ini harus diadili. Orang Belanda yang bunuh datuk nenek kita, orang Jepang, orang Portugis yang membunuh mbah-mbah kita yang lama-lama dulu, ada yang dipancung. Sampai sekarang belum ada sidang. Kalau tidak ada keadilan, maka tidak ada Tuhan. Maka Tuhan perlu mengadili mereka itu. Ancaman bagi pembunuh itu adalah, misalnya dikatakan kekal dalam api neraka, kekal. Yudha'af lahul azab yaumil qiyamah, kekal dalam neraka. Nah, inilah Malik. Nah, begitu juga perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jika orang yang ahli ibadah, ya kan, tentunya dia mendapat reward dari Allah. Orang yang masa kerjanya sudah cukup lama, kemudian prestasinya bagus, tentu dinaikkan jenjangnya, kan gitu. Kalau tak naik-naik nanti lemah juga. Dan juga sekali peringatan, maksudnya dekat pensiun pun jangan sampai melemahkan, karena semua itu nikmat. Begitu kita pensiun, itu ada edukasi dari Allah ya. Bahwasanya kamu berhenti dulu mencintai dunia itu, berubah cintanya ke arah saya, ke arah Allah gitu. Nah gitu kan. Jadi kita tidak akan pernah mengalami post-post itu. Akhirnya kalau ingat Malik ya, kamu sebentar lagi akan ketemu dengan Malik ya. Anda
pensiun umur 60, 58, berarti nikmat bekerja hilang, bukan berarti hilang semua. Jangan lupa yang mengurniakan kita semua bisa bekerja cerdas itu adalah Malik. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Satu kata. Nah maka menjelang 58, 69, 60 itu menjelang mendekati 63, berarti dekat kembali pada Allah. Nah berupayalah untuk mengharapkan ampunan dan rahmat Allah. Nah begitulah kita beriman kepada dalam rangka meningkatkan iman kita ini. Yang pertama itu surah Fatihah, itu pahami dulu. 3 ayat ini, Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Yaumiddin itu merupakan perwakilan dari Asmaul Husna. Seakan-akan kalau kita sudah membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, Asmaul Husna yang 100 itu sudah terwakil. Itu ada 4 nama Allah di situ. Alhamdulillah Allah, Alhamdulillah Rabbil. Kalau kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ada nama Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ada nama Rabb. Ar-Rahmanir-Rahim ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim, ada 4. Malik Yaumiddin ada 5 nama Allah. Jadi 95-nya diwakili oleh 5 nama Allah. Maka kalau kita mengerti Al-Fatihah tiap hari, sebetulnya iman kita ini diberikan peningkatan. Nah oleh karenanya rekomendasi kami pertama ya kepada bapak-bapak dan kita semua yang ibu-ibu, iman kita itu setiap hari kita asah, kita tingkatkan. Udah Allah perintahkan salat wajib bagi kita. Disinilah itu harusnya terjadi. Hari ini salat subuh terjadi peningkatan karena diingatkan dengan Malik. Zuhur gitu, asar gitu, maghrib, isya gitu, kita diingatkan pada yang bernama, yang punya nama, yang menjadi raja dari pembalasan, yang nanti kita akan diberikan oleh Allah apa? Yaitu berita tentang surga. Nah, ini semuanya beriman pada yang baik. Kalau kita melaksanakan amal kebajikan, dan insya Allah Allah akan berikan kepada kita surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini surah Baqarah ayat 25. Kata Allah, beri kabar gembira pada orang yang beriman dan beramal saleh itu bahwa mereka nanti akan memperoleh surga yang mereka akan diberikan rezeki dari arah mana yang mereka sukai, dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian mereka berkata di surga itu, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Bukan jadi pernah kita rasakan, jadi ada buah durian, ada makanan-makanan dunia itu ada di surga juga, tapi sama, mutasyabiha sama, tapi nikmatnya berbeda. Nah, walahum fiha azwajun, kepada mereka diberikan pasangan hidup mutahharatun, pasangan hidup yang tetap suci, tetap cantik. Maaf ibu, kalau ibu-ibu di dunia ini ada masa mudanya cantik ya. Nanti umur 21, 20, 30, 40 cantik. Umur 50 udah mulai kendor. Ya. Umur 60 udah makin kendor, Bu. Umur 65 otot kendor, kan? Berjalan banyak mundur. Mata udah kabur. Bercakap tersembur-sembur. Tersembur-sembur. Kemudian dicium badan udah bau lumpur 65, 70. Kecuali yang airnya enggak enak, udah terbiasa menjaga badan. Nah, kalau wanita di surga itu mutahharatun, tidak pernah mengalami tua. Dan yang paling cantik nanti bidadari di surga itu adalah wanita yang ada dari dunia. Jangan lupa. Ini bicara keimanan. Kenapa wanita di dunia itu paling cantik? Karena untuk masuk ke surga itu dia berproses. Prosesnya apa? Harus masuk Islam dulu, mencapai kalimat syahadat, harus sholat dulu. Kalau tak salat,
nggak bisa masuk surga, kemudian harus haji, zakat, infak, sedekah, harus haji atau umrah, ya kan? Kemudian harus taat pada suami. Begitu wanita-wanita itu dari dunia ini masuk surga, kecantiknya lebih hebat daripada wanita yang ada di surga itu sendiri, karena ada cahaya wudu, ada cahaya sholat, ada cahaya zakat di wajahnya, ada cahaya puasa, haji, umrah, ada cahaya sedekah dan sebagainya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, iman nih, kita bicara tentang keimanan. Jadi kalau kita bicara tentang keimanan nih, iman itu artinya barang yang tak nampak tapi ada pasti. Ayat yang saya bacakan tadi itu bukan dongeng. Jadi kalau kita baca ayat ini Pak, kalau sekali lewat saja tidak masuk dalam hati, makanya dianjurkan pada kita kalau membaca ayat ini, kata Opik ya, obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dengan maknanya. Nah, baca Quran itu harus masuk dengan maknanya. Ya tadi yang baca Al-Quran tadi dari hati ya Bu ya, lembut gitu ya Bu ya. Siapa tadi baca Quran? Paling. Nah ini untuk bisa membaca Al-Quran, bisa menyentuh hati gitu tuh, bacanya pun dengan hati, dengan keyakinan. Ya. Nah Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, jadi kalau kita membaca Al-Quran ini, ya tentunya kita harus penuh keyakinan bahwa itu benar. Gitu. Al-Quran itu wama huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, kata Allah dalam surah Al-Haqqah. Al-Quran itu bukan syair, tapi sedikit sekali yang mau beriman. Kalau syair boleh kita lewatkan, anjuran-anjuran itu boleh kita tidak pedulikan, boleh kita tidak dengarkan. Misalnya lagu Ebit G.A.D menganjurkan kita dalam puisinya, kita mesti telanjang, boleh kita, mau tak kita telanjang, boleh kita abaikan, itu syair. Tapi kalau Al-Quran suruh kita aqimis shalah, wajib kita salat. Kutiba alaikumuz syiyam, kita pun wajib semuanya. Pergi haji, kita pun haji. Wabil walidaini ihsanan, kita pun menjalankan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kita pun jalankan, berinfak, berzakat, sedekah, apalagi bulan Ramadan. Nah inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bicara tentang keimanan pada Allah dan Al-Quran. Al-Quran banyak berita tentang surga dan hadis juga. Sebagaimana kata Rasulullah misalnya, man anfaqa zaujain fi sabilillah, barang siapa yang berinfak, membelanjakan hartanya yang berpasangan fi sabilillah, jalan Allah. Misalnya zaman perang waktu itu, ya kan, untuk kepentingan perang itu diperlukan kuda dengan baju besi dan pedang, ini berpasangan, baju besi dan pedang. Nah, barang siapa yang menginfakkan hartanya yang berpasangan di jalan Allah, du'a bi abwabil jannah. Kata Rasulullah, dia akan dipanggil melalui abwabil jannah, banyak pintu surga. Nah, ini juga, ini bukan syair, ini benar-benar, ini bukan ramalan, ini benar terjadi. Kemudian kalau di dunia ini, kalau berpasangan misalnya kita kirim bantuan ke Palestina, misalnya kita kirimkan misalnya makanan yang berpasangan, lauknya dengan lauknya misalnya gitu, dengan airnya, kemudian pakaian dan celana dan bajunya gitu, berpasangan yang diperlukan orang sana, misalnya peluru dengan senjatanya, seperti itu. Nah, kemudian kata Rasulullah, man kana min ahli sholat, orang siapa yang dia adalah ahli sholat, ya, sholat, ini sholat wajib dikerjakan, kemudian sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah dikerjakan, kemudian sholat tarawih dikerjakan, sholat tahajud dikerjakan, kemudian sholat duha dikerjakan. Bisa Pak, kalau datangnya Bapak ke kantor itu masuknya jam kerja jam berapa Pak? Jam 7.15 ya? 7.30 sampai kantor
Barang siapa yang kata Rasulullah, maka min ahli sholat, barang siapa yang ahli sholat, ya, sholat malam. Kalau sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan ini Pak, itu satu rakaatnya 5 juz. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Saya hitung jumlahnya 5 juz setengah. Saya coba baca satu juz itu dengan, kalau membacanya kita tidak hafal Qur'annya, tidak hafal juznya, bisa sampai 40 menit. Tapi kalau kita hafal juz-juz yang saya alami, saya menghafalnya itu bisa 30 menit selesai. Taruhlah 30 menit. Maka ketika Rasulullah salat 5 juz lebih kali 30 menit berarti 2 jam setengah satu rakaat. 2 jam setengah satu rakaat. Rakaat pertama, nanti rakaat kedua begini lagi. Saya pun mencoba lah Pak, karena saya punya hafalan beberapa juz, saya coba sholat 1 juz. 1 juz saya coba berdiri 1 juz. Hari pertama tapak kaki saya itu Pak kayak hilang gitu, karena kita udah tahu masih muda. Saya berpikir kenapa waktu hampir dulu saya kuat ya sampai 2 jam gitu. Ya, malu saya nih. Waktu kita apel bukan main, apalagi kalau menyampaikan sambutan menteri Pak ya. Apelnya kalau di pemerintah itu biasa, pemerintah kota pemerintah biasa 3 sambutan menteri sekaligus dibacakan. Biasa sampai 2 jam. Tahan. Kenapa kita salat dibaca surah Yasin kita ngeluh-ngeluh gitu. Nah disinilah nanti kalau udah pensiun kita dialihkan. Dulu kamu bisa tahan waktu apel gitu ya. Jadi pelajar. Oh ya, saya tidak malu. Saya berupaya untuk tahan. Dicoba tahan. Tidak usah keluhkan. Nah, cuman mau mencapai rekor 2 juz per 1 rakaat itu belum. Baru 1 juz per 1 rakaat. Lumayan dapat. Lagi udah usia 60, capek gitu kan. Nah, maka min ahli sholat doa babi sholat. Barang siapa yang ahli sholat kata Rasulullah, kerjanya sholat ya. Apalagi kalau udah banyak nikmat nih, ya dapat naik pangkat tuh kata Bapak Imik tadi harus banyak bersyukur. Yang mensyukuri yang paling prioritas untuk bersyukur yang paling utama itu sholat. Sholat tuh diri. Makin banyak kita bersyukur tuh makin banyak nikmat lain syakartum lazi dan nakum. Makin ditambah. Kalau udah pensiun Pak, nikmatnya apa yang didapati uang pensiun nikmatnya bertambah gitu. Luar biasa Pak. Kalau pensiun dengan selamat tuh Pak ya. Ya kan? Dapatlah golongan 4C, 4B itu tidak kerja, tidak apa, misalnya 5 juta ya Pak ya. Masuk pergi kemana-mana tuh senang hati ya. Kita memang kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, telepon kita udah tidak lagi di orang, perintah kita udah didengar orang lagi. 1 minggu itu siapkan mengalami post post syndrome ya. Kemudian setelah lepas itu kita syukuri insya Allah ya. Begitu kita udah menikmati 1 tahun pensiun itu, kita nengok berita ada orang yang kena tangkap KPK. Alhamdulillah ya. Itu baru kita terasa kadang-kadang menangis sedang nikmatnya luar biasa. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kenal di media, di apa itu, nah ternyata ya Allah ini rahasianya, ini ya Allah kauniannya. Di sini hikmah bagi kita yang nanti bentar lagi mau masuki pada pensiun. Nah obatnya tadi kata Taufik obatnya tidak lain adalah Al-Quran. Baik. Kemudian kata Rasulullah, man kana min ahli jihad, fi sabilillah du'a bi babil jihad. Barang siapa yang dia adalah ahli jihad, misalnya pergi perang terus, perang. Nah, jihad ini luas lagi. Kita yang sedang bekerja ini sebenarnya jihad Pak, untuk mencari nafkah anak istri kita berjihad. Ibu-ibu yang melahirkan anak tuh berjihad itu, ya. Sama kalau anaknya 1, usahakan menghidupkan manusia seluruhnya. Wa ayanna sajami'an. Anak 1 itu kita berjihad, ya. Melahirkan anak 1 jihad, anak 6 berjihad 6 kali perang. Nah, yang perang ya perang benar-benar, yang cari nafkah, yang nuntut ilmu, yang mengajar ilmu agama itu juga jihad. Kemudian
pergi ke tengah lautan, badai gitu melaksanakan tugas, niat karena Allah demi negara, niatkan karena Allah, dan juga jihad. Ya, tapi jangan lupa salatnya, jangan karena masuk ke laut lalu lupa dengan salat karena asik nengok laut misalnya. Atau ngejar orang-orang yang akan ditangkap lalu sampai tak sembahyang, ini juga keliru. Sambil ngejar sambil sembahyang bisa. Nah, maka min ahli jihad fisabilillah du'aya bibabil jihad. Siapa yang ahli jihad, dia akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama pintu jihad. Maka min ahli siyam, barang siapa yang ahli puasa, maka du'aya bibabil rayyan. Dia akan dipanggil melalui pintu surga yang bernama pintu rayyan. Maka min ahli sedekah, du'aya bibabil sedekah. Barang siapa yang ahli sedekah, ya, maka dia dipanggil melalui pintu surga yang bernama sedekah. Makanya di taklim ini sebenarnya siapkan anunya Pak, kantong itu ya untuk melatih. Ada 10.000, sisa-sisa uang 20.000 itu melatih jiwa sedekah, karena dengan sedekah itu khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah itu jiwa kita menjadi suci. Kalau udah suci jiwa kita nih, nah iman kita bisa meningkat, Al-Quran mudah masuk ke dalam diri kita. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, ini yang mungkin ya di surga tentang surga. Tentang surga itu kita harus imani adanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ada surga itu. Kemudian apa saja yang ada di surga itu, bidadari, istri yang cantik-cantik, itu bukan dongeng, benar itu. Al-Quran surah Ar-Rahman nanti boleh dibuka dipelajari. Kemudian kita sudah menghafalnya 4 ayat, maksud saya lanjutkan saja. Kemudian surah Al-Waqi'ah itu tentang surga, tentang wanita-wanita yang akan dijanjikan. Itu bukan dongeng, itu harus diimani. Itu bukan ramalan, tapi itu harus dipelajari, ya Pak ya. Itu harus dipelajari. Jadi harus kita yakini. Kalau kita meyakini ayat tentang surga, tentang neraka, atau misalnya tentang surga, maka kita baca berulang-ulang. Misalnya surah Ar-Rahman itu Bapak baca berulang-ulang, minta tolong pada Allah apa resi ayat ini, dihafalkan per ayatnya itu, kemudian hafal sampai 1 halaman, diulangi sampai 100 kali. Yang begitu seriusnya kita pengen ya supaya kita menjadi orang yang meningkat iman dan takwanya. Memang kalau kita tidak ada upaya untuk memahami Al-Quran, maka keimanan ketakwaan kita tidak akan meningkat. Kalau kita tidak berupaya untuk memahami dan mencari dasar-dasar apa silaturahim yang seperti yang diarahkan oleh Bapak Imik tadi, jaga silaturahim, itu semuanya sudah ada perintahnya oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam hadisnya dikatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Silaturahim hubungannya dengan surga, ya kan? Zakat, infak, sedekah hubungannya dengan surga. Ibadah puasa hubungannya dengan surga. Bekerja di kantor hubungannya dengan ridha Allah dan surga. Sehingga insya Allah dengan demikian, ya kalau kita selalu hubungannya dengan Allah, dengan Al-Quran, maka insya Allah iman kita akan meningkat, ya, akan meningkat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebetulnya Allah itu menginginkan kita hambanya ini itu untuk masuk surga. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya Allah menginginkan kita itu masuk surga. Semuanya Allah inginkan kita masuk surga. Makanya ketika Allah mengusir Nabi Adam, ya Bapak dan Ibu Saudara, seperti bulan Ramadan ini. Ramadan ini ada rahasia yang perlu kita sampaikan di sini. Kenapa lah perintah puasa itu ya letaknya di surah Al-Baqarah, bukan di surah lain. Ternyata di surah Al-Baqarah itu ada kisah-kisah yang menjadi pelajaran buat kita. Pertama kisah Nabi Adam, kemudian yang kedua kisah Nabi Musa dan Bani Israel, yang ketiga adalah kisah Nabi Daud
Nabi Samuel dengan Jalut dan Talut. Yang keempat kisah Nabi Ibrahim. Semua ini menjadi teladan, ya kan? Dan Nabi Adam itu awal mulanya disangsikan untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang pejabat muka bumi. Ini obatnya dengan Al-Quran. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ingatlah ketika kami berkata pada malaikat, kami akan menciptakan, akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Begitu Allah akan mengatakan, membuat dan menciptakan Nabi Adam di muka bumi. Yang meragukan Nabi Adam itu bukan kebangan tanggung. Malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kamu akan membuat, ya Allah, orang membuat kerusakan di muka bumi itu. Apa lagi yang dibuat? Bukankah kami ini sudah bertasbih membesarkan nama Engkau? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat 30. 31-nya. Namun kalau Allah sudah punya mau, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah akan mengajari. Ya. Jadi ketika kompetensi kita diragukan, ketika kita dilantik dalam satu jabatan misalnya, orang meragukan kita, baik sebagai calon pegawai negeri maupun calon pejabat, ada yang banyak meragukan kita, jangan pergi ke mbah dukun kemana-mana. Dekati Allah. Dekati Allah. Nah, ini pelajaran pertama. Kemudian orang meragukan kita itu udah alami. Ketika kita tampil dimanapun, kita bekerja dimanapun, banyak meragukan itu sudah alami. Nah makanya orang yang diragukan, orang yang dianggap kurang mampu itu seperti Nabi Adam itu, Allah yang bimbingnya. Maka kita pun memohon pada Allah, ya, meminta puji pada Allah, minta kekuatan melalui satu waktu, saat tahajud, terus saat duha minta pada Allah. Nah jangan lupa, cuma Nabi Adam ini akhirnya mempaparkan kemampuannya di depan malaikat, lalu malaikat tunduk, disuruh tunduk. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lagi Nabi Adam pun dapat jabatan, ya, dan malaikat disuruh hormat, ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Pas saja itu malaikat semua sujud illa iblis. Iblis tak mau sujud, tak mau tunduk. Bahwa dalam konteks keberhasilan kita sebagai pemimpin mesti ada orang yang iri dengki. Kita tidak tahu, kadang-kadang yang iri dengki itu bisa saja dari saudara kita sendiri, saudara sekandung, atau masalah saudara sepupu, masalah keluarga, bisa juga teman sekantor, mungkin ada yang iri, karena ini memang dah tabiatnya. Kemudian ketika udah duduk dalam jabatan itu jangan lupa. Maqulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Adam dapat kedudukan sebagai khalifah, lantas kemudian berada dalam surga, enak-enak dalam surga, setan tidak senang, yang sudah terusir, fa'adzallahu masyaitanu anha. Setan bisa mengusir Nabi Adam dari surga. Artinya apa? Di sini surah Baqarah mengingatkan bahwasanya ternyata kendali daripada bujuk rayu setan itu yaitu puasa. Diingatkan kita seperti itu. Ya. Nabi Adam tidak mampu menahan diri, lalu menghampiri buah khuldi, makan buah itu tanpa berpuasa. Bis. Akhirnya Nabi Adam terusir dari surga. Wa qulna bitu minha ba'dukum ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Terusir. Ya, dari surga. Nah, cuman Allah sayang sama orang-orang yang seperti Nabi Adam dan hamba-hambanya yang punya salah di muka bumi ini yang mau bertobat. Maka Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah bekalkan pada Nabi Adam, ajarkan Nabi Adam sebuah kalimat. Kemudian Nabi Adam bertobat. Kemudian Allah memberikan menerima tobat Nabi Adam. Kemudian Allah berpesan pada Nabi Adam, qulna bitu minha jami'an. Keluar kalian semua dari surga itu. Iblis, Adam, Hawa keluar semua. Wa imma ya'tiyannakum minni huda. Namun apabila datang, ya, petunjuk dariku, faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kamu ikuti petunjuk aku, kamu tidak akan merasa takut.
Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Nah, di sini masalah yang pertama yang menjadi edukasi buat kita, bahwa apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita terima, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ya Pak, selalu sedih kita tuh Pak, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, tak ada rasa sedih kita tuh. Ya. Al-Quran itu ditarget satu hari 1 juz Pak, tidak ada rasa sedih. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, jangan kita seperti umat Nabi Musa, kurang bersyukur Pak. Tadi Pak Imik bilang perlu bersyukur. Kalau dalam surah Baqarah ayat 40 sampai ayat 72 itu cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi, bagus akhlaknya. Yang tidak bagus itu umatnya. Apa kata orang Jawa itu ya? Apa, suka ngeyel. Umat Nabi Musa itu paling suka ngeyel. Tapi jangan dikira membaca surah Al-Baqarah ayat 40 ini bahwa kita tidak bisa lepas dari sifat-sifat orang Bani Israel atau Yahudi itu. Jika kita baca Al-Quran itu, seharusnya juga ini untuk saya sebetulnya. Apakah saya sudah terlepas dari apa yang terjadi Nabi Adam itu tadi? Nabi Adam satu kali dibujuk setan, lantas kemudian dia terusir dari surga. Saya ini berapa kali kena bujuk setan? Berapa banyak ada setan-setan mempengaruhi kebijakan saya ini? Berapa kali ini? Nah, kalau ini kita rasakan ada di bulan Ramadan ini, kita bertobat. Ya, Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin. Kita tidak bisa mengatakan itu untuk Nabi Adam. Begitu juga ini nih, kisah Nabi Musa dan Bani Israel misalnya. Bani Israel ini Pak Ibing dan Bapak-bapak semuanya, Bu-ibu, ini kurang bersyukur. Ya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Sudah diberi makanan pertama, diselamatkan dulu dari sebelumnya nih. Diselamatkan dari Fir'aun. Tidak yakin dengan pertolongan Nabi Musa dan Allah, tidak yakin. Ya ayo ya, kata Nabi Musa, lari. Udah berdiskusi tentang sihir itu tadi, banyak pengikut Nabi Musa, lari. Kemudian Fir'aun ngejar, diselamatkanlah dari Laut Merah, kemudian diselamatkan lagi, masih manja, panas, diberikan oleh Allah awan melindungi. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, diberikan makan dari langit bernama manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah diberi makanan dari langit itu, di ayat berikutnya dikatakan, wa idh qultum ya Musa lan nasbira 'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tubitul ardh. Minta udah beri makanan dari surga Pak, beri makanan dari surga, turun dari langit makanan itu, dimakan, namanya manna wassalwa. Lalu dia bilang apa? Wahai Musa, kami tidak tahan makannya itu aja. Nah, cuma makannya satu jenis. Tolonglah kau mintakan pada Allah itu makan yang tumbuh dari bumi, min bakliha, timun, sayur mayur, kacang adas. Kata Nabi Musa, qala alastaqdilu hadzal ladzi ya huwa adna billadzi huwa khair. Kamu minta ganti makanan yang jelek kepada makanan yang tidak bagus dengan makanan yang bagus. Kamu mengganti makanan itu, makanan yang tadinya dengan yang jelek diganti dengan yang bagus gitu. Salah ini. Akhirnya apa? Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Akhirnya mereka umat Nabi Musa itu terhina, miskin, ya, dan mendapat amarah Allah. Jadi hati-hati. Kalau kita ini hidup kurang pada bersyukur, kita akan jadi miskin. Miskin dalam pengertian yang sangat luas, miskin cara berpikir, miskin harta, miskin kesehatan. Kalau orang kurang pandai bersyukur, biasanya pengaruh pada kesehatan jiwa. Kalau orang kurang pandai bersyukur, biasanya juga berpengaruh karena dia penyakit, akhirnya sering berobat. Habis hartanya, sudah itu mendapat amarah dari Allah. Nah ini makanya betul Pak, ini hidup ini harus banyak bersyukur. Nah kalau kisah Nabi Ibrahim itu kisah yang sukses. Sembelih anak, sembelih Ismail, Ibrahim, sembelih. Tak ada lagi nak ditunggu-tunggu dalam mimpi. Umur 15 tahun Ismail suruh sembelih. Nah Ibrahim itu termasuk orang yang sukses. Kalau cerita Jalut dan Talut itu cerita orang yang gagal puasa juga, dilarang minum,
dalam perang Jalut Talut itu dari melawan 200.000 dari 4.000 orang yang akan melawan 400.000 tentara Talut, ya kan? Kemudian menyeberang di sungai, salah satu sungai itu, kemudian dilarang oleh Nabi Samuel untuk minum air. Ternyata yang minum itu hampir semuanya, yang sisa hanya 300 orang pasukan. 300 orang pasukan. Yang gagal, yang tahan puasa itu 3.700. Yang berhasil itu 300 orang. Yang 300 orang ini bisa mengalahkan 200.000 tentara Talut. Nah, inilah kisah puasa. Pentingnya ibadah puasa ini untuk menjadikan kita terkendali gitu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya bulan Ramadan ini dikatakan tadi udah ya, meningkatkan keimanan dengan mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran ini turunkan kepada kita di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan ini bulan yang berkualitas, ya. Jadi begini, yang berkualitas, yang menyebabkan Ramadan itu berkualitas adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu, Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya, menjadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, menjadi petunjuk bagi manusia. Lalu bulan Ramadan itu sendiri jadi mulia, ya. Malaikat, di antara malaikat yang menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad itu namanya malaikat Jibril. Karena Al-Quran yang dibawa Jibril, malaikat Jibril jadi pemimpin dari para malaikat, ya. Bulan Ramadan menanggung diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan Sayyidul Syuhur, menjadi pemimpinnya bulan. Nabi Muhammad, karena beliau menerima Al-Quran, maka Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, begitu Al-Quran ini kalau berada di sebuah kertas, ya, kalau ada kertas kosong, tidak ada tulisan Al-Qurannya, Bapak, terletak di lantai, ya, tidak ada yang peduli. Tapi kalau ada tulisan Al-Quran di lantai ataupun di kertas terletak di lantai, pasti dibetulkan, diambil. Nah, begitu juga kita ini, kalau ingin berkualitas, dihargai orang, ya Al-Quran itu kita baca, Al-Quran itu kita hafalkan, Al-Quran itu kita amalkan. Nah, bapak-bapak ini insya Allah sudah pengamal Al-Quran nih. Al-Quran perintahkan dari Allah suruh bekerja. Tak boleh malu bapak ibu kerja. Kan dimuliakan orang karena kita bekerja. Perintah Allah menyuruh kita bekerja. Aqimin sholat, kata Allah. Bapak ibu sholat, jadi mulia kita. Kemudian wa itai zakah, perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka perlulah kita ini, ya, untuk menjadi orang berkualitas ini, kuncinya di Al-Quran. Janganlah kita ini jadi orang yang tak peduli dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran susah, tidak mau. Ini tugas ustadz, tugas bukan. Al-Quran itu tugas kita semua. Jadi pernah di Jakarta tahun 94, teman saya kami undang dari Jakarta ke sini. Beliau berceramah mengkisahkan kisah nyata di Jakarta. Ada anak mahasiswa ikut kos di dekat masjid musala yang tidak ramai orangnya. Kebetulan yang jadi imamnya orangnya sudah tua juga. Kalau dia jadi imam, karena kekurangan hafalan Qurannya, Pak, yang dibacanya kuliah kulhu. Kuliah ayyuhal kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun. Salat maghrib, kuliah ayyuhal kafirun. Salat isya, kuliah ayyuhal kafirun. Salat subuh bunyi kan, ya kuliah ayyuhal kafirun. Nanti salat zuhur, salat asar senyap, aman. Begitulah sepanjang tahun dia sholat. Ikutlah 3 orang mahasiswa sholat di situ. Hari pertama dia dengar saat maghrib isya kuliah kulhu, sampai subuh pun kuliah kulhu. Hari kedua dia dengar kuliah kulhu. Sampai hari ketiga dia dengar, dia pun nyenggol kawannya. Yun, kenapa kata kamu?
Abang itu lagi jadi imam. Kenapa? Kuliah aku terus, tak ada soal lain kata. Dia melatih dengar dia. Rupa dengar imam dia. Imam ni dengar, mendengar yang orang ngomong ni. Marah dah Pak Imam, marah dah mati. Kau ngajar budak. Wani benar dia ngitik aku. Tapi pulang ke rumah sadar kalau diri kekurangan. Carilah hafal Quran. Dihafallah surah yang paling pendek. Surah apa paling pendek? Hah? Al-Kautsar. Inna a'tayna al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ini ngapal tiga ayat nih Pak. Kalau Bapak mau ngapal Quran tuh, saya anjurkan, saya pesankan kalau belum pernah dihafal nih, dibaca sampai 100 kali bawa sembahyang. Melekatnya. Kalau baru 10 kali jangan coba-coba bawa. Biasa masih sangsut. Imam lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kawan. Aku sudah punya hafalan baru. Begitu jalan maghrib, sholli fardhu maghribi salat rakaat imaman la Allahu akbar. Makmum yang bertiga ni sudah ngira dah, pasti kuliah gitu. Kau tunggu yang tentanya, bukan kuliah yang kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah selesai Fatihah, saya singkat saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paling kuliah lagi kata. Mati teman. Pokoknya taknya, kau dengar ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata temannya ada yang baru nih. Nah, baru kau tahu. Jadi imam tu Pak, mau hati-hati juga yang suka nak bangga-bangga diri. Baru kau tahu, aku sudah punya hafalan baru. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Kalau ujub, kalau sombong, kalau cabut, memorinya dilupakan sikit. Saya akan ceritakan sikit. Waktu nyebut inna yang kedua, tak bisa. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna mana inna tu dia? Ulang yang kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna. Tak bisa ingat. Yang belakang belum loading nih. Yang ketiga, dia dah minta tolong nih. Nadanya tu inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna. Inna maksudnya tolong nak kau sambung ya. Inna itu ada tu nada petik. Koma inna apa abang yang mati inna sampai 3 kali ini jangan jadi minta sambung, tunggu yang keempat Pak. Kalau yang keempat ni dia tak bisa dilanjutkan, harus kita sambung. Inna memang benar aku diminta sambung kalau mati dia kan. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna dia menyambung apa? Innalillah. Sama imam pun dapat sambungan ini ibarat tak dapat akar, tak dapat rotan, akar penjadi rumput itu. Dia pun nyambung lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Waktu rukuk, astagfirullah, salah aku pun. Salah sambung. Sampai Allah minta berhenti semuanya. Hanya akibat kurang banyak menghafal. Manas dia Pak. Marah dia. Kalau orang nak bilang manas tu marah Pak. Paham Pak dia? Manas. Marah. Selesai sembahyang, apa dari itu, udah lah bang, kata temannya balik kuliah. Balik ke asal. Habis sembahyang, dia pun bilang sama yang bertiga tu, besok kau jadi imam ya, gantian. Besok jadi imam lah. Yang jadi imam kedua ni pun nyombong kak. Jadi imam ni memang tak boleh lah sombong merasa begitu. Yang kedua ni ingin jadi imam. Kau membaca surah apa nom? Baca surah Al-Ma'un. Mana punya apa lah bapak ni? Mari kita baca dulu. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu kan? Besok
saya nak baca surah itu kata dia. Iyalah silakan. Begitu jadi imam. Karena ini ada ujub, ada unsur riyaknya juga, karena ada unsur ingin menunjukkan kompetensi, makanya syukur itu tidak selalu dengan unjuk rasa, unjuk kebolehan. Syukur itu tetap rasa rendah diri. Kita punya kelebihan tapi tetap merendah gitu. Nah, ini biasanya filosofi dari bapak-bapak dari orang Jawa itu. Nah, itu apa namanya? Boleh dicontoh orang Jawa itu. Makin tinggi makin mundur gitu. Akhirnya jadi imam. Tapi rasa ujub bangga itu ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bertiga amin. Lompat. Surah aku baca kata imam senior. Ya, kau tengok surah aku ni, belum pernah kau baca surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Betul. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Betul. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Betul. Wa wailul lil musallin. Betul. Al-ladzina dua kali Pak. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina berdua lupa. Alladzina kemana alladzina aku ni? Ulang. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina lupa. Jadi kata imam yang senior ini, kenapa budaknya lagi sampai dua kali ini? Jangan nasib ini sama dengan aku. Ya, yang ketiga dia pun berikut. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi masih tak sambung. Oh, kalau gitu yang tak sambung ni, aku nyambung ya. Fawailul lil musallin, ni yang keempat ni. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi, yang imam senior Pak balas dendam Pak, disambungnya alladzina an'amta. Begitu dapat sambungan itu dibantai Pak. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi sekali. Amin. Terkejut imam yang junior ni. Kenapa dua kali amin? Apa lagi jadi membalik kuliah. Ini problema kita menganggap remeh menghafal Quran, lalu kalau dah hafal tu merasa hebat. Al-Quran tu la tuharrik bi lisan kali ta'jala bi. Kalau kita menghafal Quran tu jangan mentang-mentang sudah menghafalnya itu langsung bisa. Tak Pak, kalau kita lama tidak merajaahnya habis tu Pak. Macam kita langganan membaca surah Yasin itu, ya. Bapak Ibu surah Yasin itu, Bapak sudah hafal surah Yasin itu tapi lama tak baca lupa lagi. Ya. Jadi harus setiap hari. Maka saya pernah bertanya pada penghafal Quran dari negeri Timur Tengah datang ke Pontianak ini, bagaimana cara menghafal Quran? Menghafal Quran kami bisa nih, menjaganya bagaimana? Tiap hari tidak berhenti, tak pernah bosan tiap hari mengulangi bacaan itu. Nah ini saya terapkan dan ternyata benar. Apalagi saya ilmu rumusnya, bagaimana menghafal Quran itu? Sampai dia tidak lupa-lupa barisnya, hurufnya, katanya, sambung menyambung ayatnya tidak lupa. Baca satu halaman 100 kali. Saya coba, alhamdulillah begitu Pak. Nah begitu kalau kita ingin meningkatkan iman dan takwa kita, kemudian Al-Quran jadi kata kuncinya. Kemudian kalau sudah bulan Ramadan dikatakan bulan berkualitas karena turunnya Al-Quran di situ, insya Allah kita sebagai hamba Allah akan meningkat kualitasnya kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran itu? Ya, yaitu membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya membaca. Haqqa tilawati. Bagaimana cara benar-benar membacanya itu? Baca isi kandungan Al-Qurannya, baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya, hafalkan pelan-pelan, hafalkan Quran pelan-pelan, ya, satu persatu insya Allah. Ya. Nanti kita akan dibimbing oleh Allah langsung, karena kata Allah dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman Allama. Yuk kita udah hafal, kita coba. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Kata Allah Ar-Rahman, aku tuh dan yang maha pengasih dan penyayang. Allamal Quran, aku yang ngajarkan Al-Quran tuh ya. Aku yang ngajarkan Quran itu, kata Allah. Nah masalahnya kita ini yang tidak mau memaksimalkan, mau belajar Al-Quran. Ingat Bapak-Bapak ya, sebagai pesan terakhir dari kami, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Masih ada berapa menit ya?
Kata Allah, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam itu di kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tapi tidak mau meyakini, tidak mau pelajari Al-Quran. Mereka punya pendengaran tapi tidak, mereka punya pandangan tapi tidak mau melihat ayat Quran. Mereka punya pendengaran, telinga, tapi tidak mau mendengarkan ayat Quran. Ulaika kal an'am. Jadi orang yang tidak peduli dengan Al-Quran itu, mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih jelek, lebih sesat dari hewan ternak. Maka maksimalkanlah kita meningkatkan kualitas kita ini dengan Al-Quran dalam Ramadan, di luar Ramadan. Maksimalkan pandangan kita untuk Al-Quran, maksimalkan pendengaran kita untuk Al-Quran, maksimalkan hati kita untuk Al-Quran, belajar Quran, baca Quran. Insya Allah kita pun akan menjadi meningkat iman kita dan akan menjadi kualitas hidup kita dalam hubungan vertikal kepada Allah maupun dalam hubungan horizontal kepada manusia. Kuncinya adalah Al-Quran dan dilanjutkan dengan memahami hadis. Demikian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ceramah yang diberikan.